Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kukasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin menyampaikan sedikit firman. Dan sebelum kita melanjutkan firman ini, saya mengajak kita berdoa kepada Tuhan agar membuka hati dan pikiran kita agar kita mengerti firman-Nya lebih dalam lagi. Karena saya percaya bahwa kita melakukan segala sesuatu hal dengan tuntunan Tuhan, maka kita pasti memahaminya lebih dalam lagi. Mari kita siapkan diri dan hati kita, tenangkan diri dan siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang dikuduskanlah namamu. Bapa yang kami sembah, muliakan Tuhan kami Yesus Kristus yang turun ke dunia ini, rela mati di atas kayu salib, rela curahkan darah demi menebus dosa-dosa kami. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu ini ingin mengetahui firman-Mu lebih dalam ya Bapa. Bukalah hati pikiran kami ya Bapa, berikanlah kami hikmat seperti Salomo ya Bapa, agar kami bisa mengerti firman-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa dengan tuntunan maka apa yang kami perbuat, apa yang kami lakukan, semuanya akan berjalan dengan baik, menuai hasil dengan baik. Maka kami tidak layak untuk berada di hadapan-Mu ya Tuhan. Tapi pada saat ini kami datang untuk bersujud di hadapan-Mu Bapa, karena kami percaya bahwa Bapa Tuhan kami Yesus Kristus telah turun ke dunia ini, membukakan pintu untuk kami, mempersiapkan pintu untuk kami. Barang siapa yang percaya, maka yang mengetuk pintu itu, maka pintu akan dibukakan untuknya. Jadi kami percaya bahwa Tuhan mempersiapkan kami pintu. Kami akan mengetuknya untuk Tuhan membukakan arah kami ya Bapa. Ya Bapa, datanglah kehendak-Mu atas kami ya Bapa. Bukan kehendak kami terjadi atas kami, tapi kehendak Bapa, kehendak Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, Sang Penebus kami. Kehendak Tuhan kami jadi atas diri kami, karena kami percaya kehendak kami bukanlah yang terbaik untuk kami, tapi kehendak Tuhan yang terbaik untuk kami. Karena Tuhan tahu mana yang terbaik untuk anak-anak-Nya. Kami percaya bahwa perkataan Tuhan semuanya itu benar. Tuhan telah berkata, Bapa yang baik memberikan juga yang terbaik untuk anaknya. Bapa yang jahat memberikan yang terbaik untuk anaknya, apalagi Bapa yang baik pasti memberikan yang lebih terbaik lagi untuk anaknya. Kami percaya itu, jadi kami datang di hadapan Tuhan walaupun kami tidak layak di hadapan Tuhan. Kami hanyalah manusia berdosa, tapi karena Tuhan telah datang untuk membukakan jalan untuk siapa saja yang bisa datang ke hadapan Tuhan, maka kami datang bersujud di hadapan-Mu ya Bapa, dan memuliakan nama-Mu untuk meminta hikmat dan kebenaran, agar kami bisa mengerti firman yang Tuhan singkapkan kepada kami ini, agar kami bisa berjaga-jaga lebih dalam lagi ya Bapa. Karena hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus jalan satu-satunya jalan kebenaran dan hidup yang kekal. Karena kami percaya bahwa Tuhanlah yang membangkitkan daging dan melindungi roh dan memberikan kasih sayang. Tuhan yang memberikan anugerah dan kesetiaan. Kami percaya bahwa kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami. Kami meminta, bukalah hati pikiran kami dan curahlah Roh Kudus-Mu atas kami ya Bapa, agar apa yang kami lakukan, agar apa yang kami katakan bukan melainkan kehendak kami, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Inilah doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, Sang Penebus kami.
Haleluya. Amin. Mari kita lanjut lagi, saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ambil di Matius 24 karena banyak yang menyingkapi firman ini, tapi saya ingin menyampaikan sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada saya dan pengetahuan yang Tuhan berikan kepada saya. Karena saya percaya bahwa kita berjalan sama-sama dengan Tuhan, semuanya akan tersingkapi dengan jelas. Karena Tuhanlah jalan. Siapa yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan pasti akan diterangi. Matius 24 ayat 4. Kita akan menyikapinya. Bapak Ibu bisa sama-sama mengambil Alkitab atau mungkin ada di HP Bapak Ibu, saudara-saudara yang kukasihi dalam Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat kita. Mari kita sama-sama membuka dan sama-sama membacanya, saudara-saudara. Supaya kita bisa mengetahui lebih dalam. Karena saya percaya bahwa Tuhan telah, sebelum Tuhan Yesus jalan, tapi Tuhan Yesus telah pesan kepada kita semua bahwa ketika engkau mendapatkannya dengan cuma-cuma, maka memberikannya dengan cuma-cuma. Jadi saya berikan firman ini kepada saudara-saudara yang kukasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya menyampaikannya dengan tulus ikhlas. Tapi sebelumnya saya minta maaf saudara-saudara, Bapak Ibu yang kukasihi. Mungkin suaranya kurang bagus dan kualitas videonya kurang bagus karena saya menggunakan alat seadanya, jadi maklum Bapak Ibu. Tapi saya membuka pertanyaan untuk siapa saja yang kurang memahami atau kurang mengerti kalimat atau kata yang di dalam, bisa bertanya di kolom komentar. Dan saya minta kepada Bapak Ibu mendapatkan dengan gratis, maka membagikannya juga dengan gratis Bapak Ibu. Hanya dengan beberapa data dimakan oleh internet, saudara-saudara kita bisa mengetahuinya lebih dalam lagi. Saya minta kepada saudara-saudara dan di subscribe supaya YouTube bisa menyarankan untuk teman-teman saudara-saudara kita yang ingin mendengar firman Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita lanjut. Channel YouTube saya adalah Pelita Kasih Kebenaran, tentang akhir zaman Bapak Ibu saudara-saudara yang kukasihi saya. Ayo kita mulai Bapak Ibu. Matius 24 ayat 4. Di sini dinyatakan, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini ayat yang ke-4 dan 5 di sini, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Berarti Tuhan mempesankan bahwa kita harus berhati-hati supaya jangan ada yang menyesatkan kita. Karena sekarang kejahatan si iblis itu sudah bekerja, saudara-saudara. Saya percaya, dan saya juga mempelajari beberapa Alkitab dan saya sudah mengetahui bahwa si durhaka itu bekerja sudah lama, saudara-saudara. Sudah lama dia bekerja, tapi dia bekerja dengan secara tersembunyi, saudara-saudara, Bapak Ibu yang kukasihi. Dia bekerja dengan secara tersembunyi, secara pelan-pelan, yang tidak seorang pun tahu kalau tidak dituntun oleh Roh Kudus dan tidak dituntun oleh Bapa kita, Sang Juru Selamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus yang rela mati demi kita.
tidak seorang pun tahu, saudara-saudara. Maka saya minta kepada saudara-saudara yang kukasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, agar jangan malulah datang kepada Bapa, karena Bapa sudah mengatakan bahwa ketuklah maka pintu akan dibukakan. Bapa yang baik akan mengetahui memberikan yang terbaik untuk anaknya yang meminta kepadanya. Maka kalau kita minta kehendak kita, belum tentu itu terbaik buat kita. Tapi mintalah kehendak Bapa untuk kita. Karena Tuhan kita Yesus Kristus sebelum ditangkap, ia pergi berdoa di Getsemani. Apa yang dia katakan? Tuhan kita berkuasa, tapi dia masih minta kepada Bapa. Itulah pelajaran buat kita, bahwa kita harus minta kepada Bapa. Jangan kehendak kita, tapi kehendak Bapa, kehendak Juru Selamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus yang jadi atas diri kita. Saya percaya itu, saudara-saudara. Kalau ketika saudara minta kehendak Tuhan jadi, mintalah hikmat, maka saudara bisa menyingkapi isi firman dari awal sampai akhir, saudara-saudara. Karena Tuhan kita Yesus Kristus akan memberikan yang terbaik untuk kita, saudara-saudara. Jadi saya minta kepada saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, agar minta kepada Tuhan kehendak Tuhan yang jadi. Apa yang Tuhan katakan saat ia berdoa di Taman Getsemani sebelum ditangkap. Ia pergi berdoa, peluk-peluknya tetes menjadi darah. Apa yang Tuhan kita katakan, ya Bapa, ketika Engkau mau mengambil cawan ini dariku, melainkan kehendak-Mu, bukanlah kehendakku. Itu adalah hal yang sangat menunjukkan bahwa Tuhan yang berkuasa saja meminta kepada Bapa agar kehendak Bapa yang jadi. Apalagi kita yang tidak layak untuk berada di hadapan Tuhan. Kenapa kita harus minta kehendak kita yang jadi kepada kita sendiri? Makanya saudara-saudara banyak yang mengeluh, kenapa setiap hari saya bersujud, berdoa kepada Tuhan, menyembah Tuhan, tapi doa-doa saya tidak dijawab, doa-doa saya lama baru dijawab. Itulah kesalahan kita berdoa dan meminta kepada Bapa. Apa saja yang kita minta, Tuhan berikan. Apa saja yang kita inginkan, Tuhan berikan. Tapi sebelumnya kita harus membuka dulu pintu itu. Apa yang kita membukakan pintu itu? Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Tidak mungkin kita datang ke rumah seseorang, kita membuka pintunya sendiri. Tapi kita datang ke rumah orang itu, kita mengetuk pintunya, maka orang itu akan membukakan pintu untuk kita. Itulah dimaksud dengan ketuk pintu, maka akan dibukakan. Maka kita ketuk pintu Tuhan, Tuhan yang membukakan untuk kita. Maka kehendak Tuhan untuk membukakan pintu, bukan kehendak kita untuk membukakan pintu. Maka mintalah kehendak Tuhan membukakan pintu untuk diri apa? Apa yang Tuhan inginkan untuk diri Anda. Maka ketika keinginan Tuhan untuk diri Anda sudah terpenuhi, apa yang Anda minta pasti akan diberikan. Saya percaya itu. Jadi saudara-saudara, biar kita lebih mengenal Tuhan lebih dalam, maka datanglah kepada Tuhan dan mintalah kehendak Tuhan yang jadi atas diri kita. Mintalah kerajaan Tuhan yang turun atas kita. Karena itu yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin kehendaknya jadi atas diri kita, baru kehendak kita jadi atas diri kita. Bukan kehendak kita jadi atas diri kita, baru kehendak Tuhan. Tapi kehendak Tuhan jadi atas diri kita, baru kehendak kita jadi atas diri kita. Itu yang Tuhan inginkan, saudara-saudara. Maka kita harus mengenal Tuhan lebih dalam lagi, baru Tuhan memberikan apa yang kita inginkan. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Itulah, waspadalah, datanglah kepada Tuhan, mintalah kehendak Tuhan kepada kita. Maka penyesat datang juga, belum tentu dia membawa kita. Mintalah kehendak Tuhan jadi atas kita. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan
berkata, "Akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Di sini memakai nama Tuhan, "Akulah Mesias." Dari awal firman sudah dimanipulasi, saudara-saudara. Dari Adam dan Hawa, dengan Hawa, saya katakan itu adalah buah sulung. Dari buah sulung Adam dan Hawa, nenek moyang kita, firman sudah dimanipulasi oleh iblis, saudara-saudara. Siapakah iblis itu? Iblis itu adalah malaikat Tuhan yang menentang Tuhan di surga. Ia menghasut si ular tua itu, dan ular itu menipu daya manusia jatuh dalam dosa, saudara-saudara. Maka dari awal firman dimanipulasi oleh iblis, oleh malaikat yang menantang Tuhan, karena dia tahu segala rencana Tuhan. Dia tahu rencana Tuhan dari awal, apa yang Tuhan rencanakan untuk manusia. Dia tahu semuanya. Apa yang akhir dari penciptaan Tuhan, dia tahu semuanya. Dia tahu tentang rencana Tuhan. Maka sebelum Tuhan memutuskan untuk datang ke sini, dia sudah mengetahui lebih dulu. Maka dia sudah bekerja lebih dahulu untuk menyesatkan manusia lagi sebelum Tuhan datang, saudara-saudara. Maka perhatikan baik-baik firman Tuhan, pahami. Jangan hanya bisa mendengar dan membaca tapi tidak memahami. Sebaiknya kita harus mendengar dan memahami lebih dalam lagi firman Tuhan, supaya kita tidak disesatkan, saudara-saudara yang kukasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu yang saya sampaikan. Firman dimanipulasi oleh iblis waktu saat pertama kali. Firman dimanipulasi oleh iblis. Apa yang iblis katakan kepada Hawa ketika ia menyesatkan manusia pertama, atau menyesatkan buah sulung itu, saudara-saudara. Nah, di sini saya mau katakan, saudara-saudara, waktu awal pertama iblis memutarbalikkan firman, ia mengatakan kepada Hawa bahwa bukankah Allah berfirman kepadamu, semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan, bukan? Tapi apa jawab Hawa kepadanya? Tuhan berfirman kepada kami bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kami makan, tapi yang di tengah-tengah taman tidak boleh kami makan. Nah, terus apa kata si ular? Ketika engkau memakan buah itu, engkau tidak mati, tetapi engkau akan mengetahui tentang yang baik dan yang jahat. Engkau akan seperti Tuhan, mengetahui yang baik dan yang jahat. Nah, iblis berusaha untuk menyesatkan dengan caranya yang cerdik. Ia memutarbalikkan firman. Ia mengatakan firman itu dengan jelas, tapi ia merubah sedikit firman itu. Ia memutar balik dan merubah sedikit firman itu, dan ia memberitahu lebih dalam lagi, saudara-saudara. Itu target iblis. Jadi Tuhan mempersiapkan waktunya belum sampai, tapi ia menyampaikan lebih dahulu. Sebelum manusia jatuh sampai ke waktu itu, ia sudah menyampaikan lebih dahulu, biar manusia melakukannya, agar manusia sebelum sampai ke tempat itu, ia sudah jatuh dalam dosa. Ya kan, saudara-saudara. Pohon pengetahuan yang baik, yang jahat itu Tuhan mempersiapkan memang untuk manusia, tapi belum saatnya untuk manusia makan buah itu. Tapi ular menipu Hawa supaya memakan buah itu sebelum saatnya. Nah, itu saudara-saudara, mengetahui lebih dalam. Nanti saudara bisa membacanya di kejadian 3. Saudara bisa membacanya di situ. Makanya hati-hatilah saudara-saudara, karena di akhir zaman ini
firman Tuhan akan dimanipulasi. Nama Tuhan akan dipakai sedetail mungkin. Jadi kita tidak sadar. Kalau kita tidak memahami firman, maka kita tidak sadar bahwa itu adalah penipu si ular tua itu atau pekerjaan dari antikris, saudara-saudara. Maka kita harus berhati-hatilah, saudara-saudara. Karena itu yang Tuhan inginkan. Kita mengetahui lebih dalam lagi tentang firman-Nya agar kita tidak dibodohi oleh si iblis seperti nenek moyang kita, buah sulung, saudara-saudara. Maka mereka akan menyatakan bahwa Tuhan sudah datang, atau Tuhan ada di sini, atau Tuhan sudah turun di situ. Itu yang mereka akan lakukan. Segala firman mereka akan manipulasinya, merubahnya dengan sedemikian rupa agar kita bisa tersesat. Maka ajaran itu akan diajarkan di gereja-gereja kita dan di mana-mana, saudara-saudara. Maka kita harus berhati-hati karena firman akan dicampur aduk oleh mereka, saudara-saudara. Jadi bacalah firman. Jangan bilang Mesias palsu. Tapi Mesias palsu itu adalah, setelah Mesias palsu itu adalah si iblis tua itu, saudara-saudara. Saya mau memberitahukan lagi, setelah panen pertama, apakah manusia tidak jatuh dalam dosa lagi? Itu panen pertama itu pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia dan mati disalibkan, naik ke surga. Itulah panen pertama, saudara-saudara. Panen buah sulung, saudara-saudara. Karena panen buah sulung itu ada pada saat itu, saudara-saudara. Pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, Ia bersama-sama dengan dua orang yang disalibkan di sisi kiri dan sisi kanannya itu sama-sama naik ke surga. Karena apa kata Tuhan di atas kayu salib kepada kedua orang itu? Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Maka ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus membawa orang-orang yang percaya kepadanya, dan kedua orang yang disalibkan di sisi kiri dan sisi kanannya itu naik ke surga. Maka Abraham, bapak kita, Ishak, Yakub, dan 12 suku Israel sudah berada di surga. Sudah bangkit, saudara-saudara. Tulangnya sudah dibangkitkan, dirinya sudah dibangkitkan, sudah naik ke surga, saudara-saudara. Ketika Tuhan Yesus itu naik ke surga, saudara-saudara, maka saudara-saudara, itulah namanya panen buah sulung. Setelah panen buah sulung, manusia disesatkan lagi oleh iblis, saudara-saudara. Firman dimanipulasi, firman dibuat sedemikian rupa, maka banyak manusia yang tersesat. Saat ini manusia di muka bumi ini 7 miliar lebih manusia berada di atas muka bumi ini, saudara-saudara. Maka hanya 2 miliar lebih adalah orang Kristen, saudara-saudara. Orang Nasrani, saudara-saudara. Selain itu bukan orang Nasrani. Berarti banyak yang sudah disesatkan, saudara-saudara. Dan 1 miliar lebih adalah dihasut oleh si iblis, nabi palsu itu, saudara-saudara. Maka saudara sudah mengetahui nabi palsu itu siapa. Yang sebelum Tuhan Yesus jalan, Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa akan ada muncul nabi palsu. Nabi palsu itu memang sudah ada, saudara-saudara. Sudah ada, saudara-saudara. Siapakah dia, saudara-saudara? Saudara pasti sudah tahu, saudara-saudara. Siapakah dia nabi palsu itu? Dia mengklaim semua firman Tuhan, saudara-saudara. Dia mengklaim firman Tuhan, tapi hanya satu yang dia tidak berani katakan di kitabnya dan di hadis-hadisnya, saudara-saudara. Apa itu, saudara-saudara? Sila-sila keturunan Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudara. Ia tidak berani mengatakan Tuhan Yesus dari suku mana, karena Tuhan Yesus dari suku Yehuda. Suku Yehuda lah yang memegang tongkat kekuasaan, tongkat kerajaan. Kerajaan itu diduduki oleh suku Yehuda, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus adalah Raja penyelamat kita, Raja pemimpin kita, saudara-saudara. Maka saudara harus mengetahui ini lebih dalam lagi, saudara-saudara. Ketika ia mengatakan bahwa
Tuhan Yesus berasal dari suku Yehuda, sama saja dia melemparkan diri ke dalam api atau dia membuat batu sandungan di depannya, saudara-saudara. Maka ia tidak berani mengatakan itu, saudara-saudara. Karena ketika ia mengatakan itu berarti sudah dasar kuat bahwa suku Yehuda lah yang memegang tongkat kerajaan dan Tuhan Yesus adalah Raja untuk kita semua, saudara-saudara. Nah, kita lanjut lagi ke yang keenam. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang peperangan. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahan. Nah, di sini saudara-saudara yang ayatnya yang keenam, kamu akan mendengar deru perang. Baru mendengar berita perang, apa yang kita dengarkan tentang berita perang ini? Hanya mendengar berita perang tapi tidak terjadi, saudara-saudara. Bukan sudah perang. Mendengar berita perang, saling menantang deru perang. Banyak sekali Iran, Cina dengan Amerika, Iran, Israel. Saudara-saudara, deru perang itu kita sudah mendengarkan banyak sekali. Belum terjadi, saudara-saudara. Perang itu mendengar berarti berita, saudara-saudara. Mendengar berita tapi belum terjadi perang, saudara-saudara. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang peperangan. Kabar-kabar tentang peperangan. Kabar tentang, saudara-saudara harus memahami ini baik-baik, saudara. Kabar-kabar tentang peperangan, saudara-saudara. Kabar-kabar tentang peperangan. Saudara harus memahami ini baik-baik. Tentang peperangan, berarti menyikapkan peperangan tapi belum terjadi peperangan, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara jangan sampai menafsirkan ini bahwa sudah mendengar peperangan berarti sudah terjadi peperangan. Mendengar deru perang tapi kabar-kabar tentang peperangan tapi belum perang, saudara-saudara. Saling menantang tapi belum perang, saudara-saudara. Saling menantang dengan melepaskan roket atau melepaskan ini, melepaskan senjata, tapi belum belum perang, saudara-saudara. Contohnya, saya mendengar kabar bahwa itu si A ingin melawan si B, tapi baru mendengar si A ingin melawan si B. Kabar-kabar tentang, berarti mendengar tentang si A mau melawan si B, berarti masih saling menantang tapi tidak berperang, saudara-saudara. Itu saya ambil contoh sedikit, saudara-saudara, biar saudara-saudara bisa memahaminya lebih dalam lagi, saudara-saudara yang kukasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan melindungi kita, saudara. Datanglah kepada Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan melindungi kita. Saya sudah terjadi dalam diri saya, saudara-saudara. Tuhan sangat baik sama kita, saudara-saudara. Tuhan rela mati demi kita. Pasti Tuhan tidak akan meninggalkan kita, orang yang datang ke hadapannya, saudara-saudara. Tuhan akan membangkitkan, menggosok-gosok kepalanya. Ini anak yang kukasihi, ini anak yang kusayangi, engkau sudah datang. Tuhan bersyukur, Tuhan sangat gembira kalau kita datang ke hadapannya, saudara-saudara. Kalau kita datang ke hadapan Tuhan, Tuhan sangat gembira karena Tuhan berkorban demi kita, saudara-saudara. Demi kita Tuhan korbankan nyawanya, rela darahnya dicurahkan, rela dianiaya, rela diolok-olok, rela diludahi demi kita, saudara-saudara. Jadi apabila kita datang ke hadapannya, pasti Tuhan sangat gembira dan sangat senang sekali, saudara-saudara. Saya ambil contoh sedikit, saudara-saudara. Ketika saudara rela untuk mengejar impian saudara-saudara, ketika impian itu datang kepada saudara, apakah saudara tidak gembira? Apakah saudara tidak senang? Apakah saudara rela mati untuk mendapat impian saudara? Maka impian itu saudara mendapatkan impian itu, maka saudara pasti senang, gembira sekali, ya kan, saudara? Jadi kita kalau datang ke hadapan Tuhan, maka Tuhan sangat memeluk erat kita. Tuhan sangat senang sekali, saudara-saudara, karena Tuhan rela mati demi kita. Saya percaya itu, saudara-saudara. Mari kita mendengarkan firman Tuhan lebih dalam lagi. Kita datang ke hadapan Tuhan, minta kehendak Tuhan jadi atas diri kita. Apa yang Tuhan ingin lakukan untuk diri kita, biarlah kehendak Tuhannya jadi atas diri kita. Karena Tuhan menciptakan kita, Tuhan yang melindungi kita, kehendak Tuhannya jadi atas kita, saudara-saudara. Jangan seperti Adam dan Hawa, maunya kehendak sendiri sehingga jatuh dalam dosa. Tapi kehendak Tuhan jadi atas kita, maka kita diselamatkan. Amin, saudara-saudara. Kita diselamatkan. Amin, saudara-saudara.
di sini peperangan. Saudara-saudara, videonya panjang, jadi saya lanjut di video berikutnya. Nanti saudara cek di link saya agar bisa melanjut nonton videonya. Saya beri judul Akhir Zaman Matius 24. Nanti saudara cek. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, saudara-saudara yang kukasihi. Terima kasih.